Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, student, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta perubahan bentuk energi listrik. Untuk itu, yuk simak pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa dapat menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah lagu daerah. Tentunya kamu dapat mendengarkan lagu daerah tersebut melalui kaset yang diputar di radio. Bagaimana radio bisa menghasilkan suara? Karena radio merupakan peralatan listrik. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Tahukah kalian apa itu gaya listrik? Ya, benar. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik sendiri memiliki dua jenis muatan, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Oleh karena itu, jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis didekatkan, akan terjadi tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis itu didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. Semula, penggaris tersebut bermuatan netral. Kemudian, saat digosok ke rambut, terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika penggaris yang telah digosokkan didekatkan ke potongan kertas, maka potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Lalu, potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama sehingga terjadi tolak-menolak. Perlu diingat ya teman-teman, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak-menolak. Cobalah gosok-gosokkan penggaris ke rambutmu. Apakah rambutmu akan berdiri? Cara lain untuk membuktikan adanya listrik statis yaitu dengan menggosok-gosokkan balon ke rambut. Seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai tersebut memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah ya teman-teman. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Fungsi dari saklar sendiri yaitu untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Penjelasan berikutnya yaitu tentang perubahan bentuk energi listrik. Teman-teman, tentunya kalian pernah melihat pementasan tari di dalam gedung bukan? Pementasan tari di dalam gedung itu karena dibantu oleh penerangan lampu. Lampu merupakan benda yang memerlukan energi listrik untuk dapat menyala. Ingat ya teman-teman, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif.
Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut maka akan berfungsi. Maka dari itu, energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada blender. Energi listrik tersebut mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, maka energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Maka dari itu, alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu bel listrik. Energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu. Energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya, maka lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada pemanggang roti. Energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, maka energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Oleh karena itu, pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Dan yang kelima, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya pada televisi. Energi listrik tersebut mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, maka energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Maka dari itu, energi cahaya yang muncul berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Oke teman-teman, demikian tadi adalah penjelasan tentang gaya listrik dan kegunaannya serta perubahan bentuk energi listrik. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Okay student, let's close our lesson today. Let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.